firman di dalam hidup kami, sehingga firman tidak pernah berbuah, tidak akan pernah diambil oleh musuh atau iblis, tapi firman akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati firman-Mu dan menjadi pegangan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, saya serahkan kepada Pastor Ipuy dan firman. Tepuk tangan, saudara. Waktu dia mengenai pribadi Tuhan Yesus itu, kehidupan Paulus sangat-sangat diubah. Tuhan, dia katakan begini, yang lama itu sudah berlalu, yang baru pasti kenal. Dan yang kau anggap untung bagiku sebelum kenal Tuhan itu, dia katakan, waktu saya kenal Tuhan semuanya rugi. Bagi siapa saya belum kita kenal Tuhan, Tuhan saudara jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita katakan menguntungkan, memberikan kebaikan keuntungan, tapi waktu kita kenal Tuhan itu, serta saya, hal-hal yang kita anggap untung untuk merugikan. Kenapa? Karena pengenalan akan Yesus itu membuat kita mengerti apakah arti kehidupan yang sebenarnya dalam hidup ini. Ada apa yang jemaat Tuhan? Ada amin. Contoh saya ini satu message yang sangat luar biasa. Waktu saya perhati, waktu saya renungkan firman Tuhan ini sangat dalam saudaraku. Kalau saya bersaksi tentang pengalaman hidup itu mengikut Tuhan sampai hari ini, saya berdiri buat ini bukan karena saya kena anugerah dan berkat Tuhan, tapi satu kebanggaan kehidupan kita ini, kita harus memiliki hati atau kerinduan yang ingin mengenali Tuhan dalam hidup kita. Karena jemaat Tuhan, nah kalau kita melihat ini kerinduan Rasul Paulus itu, pengenalan akan Kristus dalam kehidupan. Nah waktu dia memiliki kerinduan, kehausan ingin mengenali Tuhan Yesus lebih panjang, dia berdoa, dia meluangkan masa
dan dia melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang diperintahkan. Saudaraku, kehidupan Paulus sangat-sangat luar biasa, diubah Tuhan, orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Ada amin. Nah, kalau kita melihat kesaksian Paulus itu, pribadi dia itu sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Banyak hal-hal yang saya banyak pikirkan, bagaimana seorang yang paling jahat, tak kenal jahat ini diubah Tuhan. Tapi dia diubah Tuhan lewat hati dia yang punya kerinduan yang besar untuk mengenal Yesus secara pribadi dia. Dia terima Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan dia. Waktu kita kenal Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, saya Tuhan mengubah hidup kita. Jemaat yang kasih Tuhan, sampai kita masuk 2023 ini, banyak juga hal-hal yang menghalang kita, banyak juga hal-hal yang ingin membuat kita lemah hidup. Tapi kita harus memiliki hati yang mengenal Yesus. Dan kalau tidak lagi, bukan hanya sekedar hari Minggu, bukan sekedar dengan perayaan, tapi dengan hati kita pribadi ingin merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Siapa saya, pengalaman kita itu akan membawa perubahan yang dasar, yang luar biasa. Damai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Seperti kekuatan dalam jalan hidup ini, saudaraku, jangan kita lupa kesaksian Paulus itu. Dia punya kerinduan, keinginan yang besar. Dia mau mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Siapa pribadi Yesus itu? Siapakah Yesus itu dalam kehidupan dia? Dan seterusnya juga dia ingin mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan dia. Karena kalau bicara tentang kebangkitan itu memberi kemenangan, memberi pengampunan dosa, memberi pemulihan pelepasan. Tapi setelah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya kuasa kebangkitan itu kita akan mengalami. Kita dilepaskan, kita dipulihkan, dan kita ditolong Tuhan, dan kita dikuatkan Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan itu berbicara tentang pemulihan, tentang pelepasan. Ini pengalaman saya waktu saya mengenal Tuhan, saya masih ingat lagi 24 hari 28 masih ingat. Saya baptis 14/1/98 saya baptis. Waktu saya kenal Tuhan dalam hidup saya, saudaraku, saya sangat-sangat terudar ingin mengenal Tuhan. Saya rindu sekali. Tiap kali saya turun ke jatuh, saya menangis. Dan satu ketika hati saya begini. Waktu saya di Semanjung dulu, rambut mereka buat kartu tatakan. Mari kita berdiri semua, kita berdoa. Haleluya. Biarlah Tuhan semua pada hari ini untuk mendorong kita semua. Dan mengakhiri Tuhan ini saya sambung enos dan melayani pertujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 16 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau dikerahkan, engkau yang benar di depan banyak saksi. Mari kita Tuhan, mari kita berkepala kita. Masalah saat itulah hal-hal yang menghalang kita. Karena sebelum kita ke surga itu, ada hal-hal yang Tuhan mau kita lalui dalam hidup ini. Berarti penderitaan, cabaran dan cobaan itu bukan membuat kita lemah, tapi karena itu membuat kita meneliti, melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita. Apa kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Bukan hanya dengan kata kita, dengan perbuatan kita mengikut Tuhan. Pada hari ini siapa saya jemaat Tuhan ke Tuhan. Inilah kekuatan kita miliki, tegar semangat. Walaupun badai menerpa, walaupun masalah yang besar, tapi kita ada Yesus yang besar yang kita percayakan. Dan lupakanlah hal-hal yang merugikan kita. Mungkin ada pengalaman
tidak setiap firman yang ditampulkan Engkau memakai mengurapi dia dengan segala kebaikan Tuhan. Berkati apa yang dia perlukan, hal makan, minum, pakai, bahkan keluarganya, anaknya, istrinya, Pastor Jisi, Tuhan memberkati dengan segala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman yang disampaikan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat kehadiran kami, bahkan orang-orang yang tidak dapat hadir. Mungkin mereka tengah open house, mungkin mereka menyediakan makanan-makanan yang sedap, yang lezat, yang Tuhan memberkati mereka. Tapi Tuhan terlebih ingatkan mereka untuk datang ke rumah Tuhan sebelum segala sesuatu mereka lakukan. Karena lebih penting, Kau berkata dalam firman-Mu, 1 hari di rumah Tuhan lebih berharga dari 1000 hari di tempat lain. Karena keuntungan, keunggulan, kebaikan ketika ada di rumah Tuhan, Engkau berkenaan di atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi yang berkati kami yang hadir dan bahkan yang tidak dapat hadir. Tuhan memberkati Malaysia, Tuhan memberkati Sarawak, Tuhan memberkati Miri, dan kami yang diam bekerja di Miri, Tuhan memberkati setiap kami. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, izinkan kami menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita kembali di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Kristus dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai, memberkati kita mulai hari ini, dalam momen Chinese New Year ini, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo ke depan sebentar saudara, kita boleh bergambar. Covernya kurang sebentar ya. Ini ada macam-macam apel ya, tapi ini kosong semua. Nanti kita boleh pegang apel ya kan? Iya kan? Ini pegang apel ini sambil gambar bro, ini baru apel di kelas ya. Sambil gambar bro. Ya,